Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Jamaan SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023 dengan nomor UKG 2016-99662646 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali dengan nomor induk mahasiswa PPG 23748238082 dari SMPS Al-Azhar 2 Batam, Kepulauan Riau. Gerak, lancang depan gerak, tegak gerak, istirahat di tempat gerak, siap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, otak cerdas, budi baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah siap anak-anak bapak untuk pembelajaran kita kali ini? Siap. Sudah bersihkah ruangan kelasnya? Sudah. Jadi kalau nggak ada sampah lagi, nah, silakan kita bisa mulai dipersiapkan semuanya, dan kalau ada sampah silakan diambil. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti kebiasaan yang kita lakukan setiap kita belajar, marilah kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati Anda untuk menerima pembelajaran sebagaimana yang kita harapkan bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ista'idna Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ijlisna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bi
keimanan kita berdoa selalu dalam melakukan kegiatan. Tadi sudah berdoa, sekarang apalagi yang harus kita lakukan sebagai memupuk rasa nasionalisme kita, ya, kita akan membawakan bersama-sama sebuah lagu nasional, lagu kebangsaan kita, yang mana supaya di hati sanubari kita selalu mengingat dan punya jiwa nasionalisme. Untuk itu kepada yang ditunjuk untuk memimpin lagu, yakni lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo silakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Baik, anak-anak Bapak, sebagai rasa cinta terhadap tanah air, kita telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Pada kesempatan siang hari ini, dari siswa-siswa Bapak yang tidak hadir cuman 2 orang, ya. Depan tidak hadir si Salwa sama Jawa Sama Cindy. Ini apa beritanya ini? Sakit. Siapa? Jawa izin. Baik. Bapak lanjutkan. Semoga yang sakit kita doakan cepat sembuh. Dan besok bisa bertemu dengan kita kembali di sekolah. Berikut Bapak memastikan kembali sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita. Mungkin pengen konfirmasi saja nanti kelompok yang akan kita bentuk sebelum ini, ya. Jadi kepada Ananda nanti biar kita dalam melakukan praktek nanti atau proyek nanti, ya, semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian kepada Ananda semua, sebelum membentuk kelompok, sekarang Bapak akan tampilkan dulu beberapa slide nanti, ya. Yang pertama Bapak akan memberi persepsi dulu sebelum pembelajaran dimulai, ya. Pembelajaran yang pada kali ini, ya, pembelajaran listrik dinamis, ya, listrik dinamis. Tapi sebelum ini kita sudah mulai untuk mempelajari listrik dinamis ini, tepatnya kemarin tentang buat arus listrik. Nah, jadi sebelum itu pembelajaran yang kemarin tidak boleh kita lupakan, yang mana pembelajaran kemarin itu masih ada hubungannya dengan pembelajaran yang sekarang, ya. Nah, jadi untuk itu pembelajaran hari ini seperti yang Anda lihat, rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Jadi pertemuan yang kedua sekarang kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Jadi sebelum itu Bapak tampilkan
tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, setelah Ananda nanti belajar, berdiskusi, berpraktek membuat proyek ya. Yang pertama kita itu melalui studi literasi, membaca buku paket dan melihat tontonan tayangan video nanti. Ananda dapat membandingkan rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Yang kedua, melalui studi literasi juga, yang namanya kita memahami, belajar, membaca apa-apa yang kita baca, kita nanti bisa ya menentukan besarnya hambatan listrik dengan tepat atau dengan benar. Jadi kepada Ananda itu adalah ranahnya pengetahuan. Yang ketiga juga masih ranah pengetahuan melalui studi literasi dan diskusi kelompok. Peserta didik dapat menghitung besarnya jumlah arus masuk dan jumlah arus keluar pada suatu rangkaian listrik, atau yang kita kenal nanti yang ada di materi itu sesuai dengan hukum Kirchhoff. Ya. Yang berikutnya ini berhubungan dengan praktek yang proyek yang akan kalian lakukan adalah melalui tugas proyek. Kalian dapat menunjukkan hasil gambar rancangan rangkaian listrik seri dan paralel, dan selanjutnya tugas proyek juga Ananda bisa menyajikan hasil daripada rancangan itu nanti berupa produk atau proyek yang Ananda selesaikan, rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, kemudian juga yang terakhir melalui tugas proyek, ya, Ananda juga dapat mempraktekkan. Jadi Bapak harap nanti setelah kita belajar, setelah kita berproses, kalian selesai hasilnya dan kalian bisa menghidupkan rangkaian itu sesuai dengan yang kalian buat. Jadi berarti kalau seperti itu Ananda sudah bisa menyelesaikan tugas proyek ini dengan baik. Yang mana pembelajaran kita kali ini Bapak memakai metode yang namanya PJBL. Ini singkatan dari Project Based Learning. Yang mana pembelajaran ini, model pembelajaran ini terdiri dari 6 tinta pembelajaran. Yang mana kalian nanti ditugaskan membuat proyek. Proyeknya itu apa? Tentang rangkaian listrik. Ya, dari mulai merancang, membuat, menentukan alat dan bahan, menentukan jadwal kapan selesainya. Kalau ini proyeknya nggak terlalu berat, berarti Ananda nanti bisa menyelesaikan pada pertemuan ini saja alat dan bahan, bagaimana proses dan bagaimana penilaiannya. Semua itu Bapak ambil, baik nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Nah, jadi itu sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, ya. Jadi sebelum ini melanjutkan ke lebih lanjut, Bapak berharap Ananda sudah memahami yang tadi beberapa poin tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Ya, jadi untuk itu Bapak mengasih motivasi kepada Ananda supaya Ananda bersemangat di dalam menyelesaikan proyek ini. Jadi kalau ada permasalahan silakan ditanyakan ke Bapak. Kalau sudah mengerti nanti ketika Bapak sudah suruh duduk per kelompok, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, tetapi sebelum itu Bapak minta kepada kalian semua untuk mengerjakan pretest dulu. Pretest adalah pengetahuan awal tentang materi sebelum Bapak mengajarkan materi pada pertemuan siang hari ini. Jadi itu silakan dikeluarkan HP masing-masing. Silakan waktunya untuk mengerjakan pretest 5 menit. Buka pada link yang sudah Bapak kirimkan.
Sisa 2 menit lagi supaya diisi semuanya. Jangan sampai ada yang tidak terisi. HP-nya nggak ada lagi yang megang HP. Kita lanjutkan untuk menonton sebuah video pembelajaran yang mana memang ini video ini Bapak ambil, bukan Bapak yang mengerjakan membuat video orang yang Bapak ambil. Ananda silakan ditonton baik-baik. Ini berhubungan dengan proyek yang akan Ananda buat. Ya. Mengajak teman-teman melihat bagaimana caranya menyusun rangkaian kelistrikan gabungan, seri, dan paralel. Yang mana di dalamnya terdapat 2 rangkaian, teman-teman. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Seperti ini ya, teman-teman. Kita akan rangkai seperti apa dan bagaimana caranya. Silakan simak videonya. Tapi sebelum kita rangkai, kita siapkan dulu teman-teman bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ini teman-teman, kabel secukupnya saja. Ini fitting lampu bohlam kecil. Ini ukuran 2,5 volt. Selanjutnya ini teman-teman, saklar on off. Dan ini holder baterai. Ini baterai 1,5 volt. Dan ini untuk alasnya teman-teman. Bisa pakai meja, bisa juga pakai papan atau kardus. Oke, langsung saja. Ini saya pakai dulu tidak seperti ini. Kabelnya ini saya biar rapi ya. Hati-hati dalam menggunakan yang seperti ini. Nanti di bagian ini akan kita buat cabang ya. Kita akan lepas kulit kabelnya. Rangkaian serinya tinggal lurus saja. Oke, seperti ini. Jadinya seperti ini cara membuat rangkaian kelistrikan gabungan, seri, dan paralel. Dari tayangan video tadi, silakan, dan dari materi tujuan pembelajaran serta materi, silakan ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan tentang proyek yang akan kita membuat menyusun rangkaian ini. Ada nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada. Betul, sudah tahu semuanya? Kenapa dia tadi lampunya itu bisa menyala? Satu, awi, karena
saklarnya di on-kan atau hidupkan. Oke. Itu jawaban Auri, benar juga, bagus. Yang lain? Ada? Karena tersambung dengan baterai. Oke, baik. Terima kasih Suci. Kalau ada baterainya bisa dihidup? Satu lagi. Ada apa? Dua-duanya betul, benar. Kalau nggak ada dua-duanya nggak bisa dia jalan, gitu. Satu lagi. Paling tidak kabel. Ada apa dengan kabel? Ada rangkaian yang dilewati oleh arus listrik. Jadi tiga-tiganya sudah paham, sudah benar. Ya, berarti bagus. Kalau nggak ada saklar on off, nah, nggak bisa kita menghidup dan memati. Itulah nanti proyek itu yang akan Ananda buat, seperti yang sudah Bapak buat, walaupun sederhana. Kalau bisa Ananda lebih bagus lagi. Oke ya. Oke, jadi tiga-tiganya terima kasih sudah memberikan jawaban yang bagus tentang yang akan kita buat. Kemudian kita lihat di keliling kita di kelas ini. Ada lampu ini kan? Dan bahkan ada infocus juga, ada AC juga. Coba Auri, yang itu apa tadi? Yang mana saklar di situ tadi? Nah coba. Ini kita ruangan ini lagi. Coba dimati hidupkan, bisa nggak lampunya? Nah, itu yang ini, infocus yang lampu. Oke, gelap, hidupkan lagi. Mati infocusnya. Oh, ya karena adanya rangkaian itu terbagi dua. Rangkaian apa? Rangkaian seri dan rangkaian seri apa? Yang tidak bercabang atau rangkaian yang disusun secara seri atau berderet ya. Kemudian rangkaian paralel yang di belakang kira. Ayo. Nah. Jadi rangkaian berarti tadi seri tidak bercabang. Berarti kalau sekarang paralel ada paralel. Oke ya. Nah, itu yang akan kalian buat. Ya. Nah, jadi silakan Ananda untuk satu kelompok. Ya. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Yang sudah kita sepakati 4 orang per kelompok. Karena 2 orang hadir, berarti yang satu dilebur saja. Silakan, nggak apa. Silakan membentuk duduk dengan kelompok masing-masing. Ya. Cepat. Kemudian silakan Ananda untuk mengeluarkan KPD lembar kerja peserta didik yang telah Bapak bagikan. Silakan dibuat seperti yang ada di tayangan tadi, satu rangkaian seri. Juga ada rangkaian paralel. Bahan-bahan sudah semua dipersiapkan. Silakan itu Ananda buat dulu rancangannya kira-kira apa yang Ananda sesuaikan dengan 2 rangkaian ini. Kemudian atur, buat jadwal. Tentu jadwalnya kita selesaikan dalam pertemuan 1 kali ini, ya. Jadi Ananda ini kita selesaikan 2 jam pelajaran ini, dan proyek ini Bapak berharap berhasil. Silakan tentukan alat dan bahan. Semua bekerja, semua ikut andil di dalam kelompok sesuai dengan LKPD masing-masing. Silakan Ananda bekerja. Dan tidak ada yang tidak bekerja, ya. Ini kalau mau melihat yang telah Bapak buat, ada. Ya, silakan. Mau dibuat berarti papan rangkaian. Jadi berbagi tugas. Ya. Udah semua buat papan rangkaian seperti
yang udah Bapak juga pernah jalankan, ya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Langkah pertama sesuai prosedur. Nah, semua ada alat dan bahan kan? Yang lain kerjakan LKPD. Ini seperti yang Bapak bilang. Mana alat-alat tambahan yang lain? Coba kalian bekerja. Oke. Nah ini. Ya? Oke, bagus. Kelompoknya. Oke, nah ya bekerja semuanya, nggak ada yang nggak bekerja. Oke. Mana tempatnya? Oke. Di berdua cok ambil cok bapak baterai ini bisa main kan Pak berapa Papanya dulu yang dibuat. Yang lain ngerjakan. Kunci. Pakai capek enggak? Itu selesaikan dengan isolatif itu. Nah. Ya. Oke. Ini. Kita double tick kan ada tadi. Di apa dulu Bapak lupa tadi, dikasih isolatif aja dulu. Kalau udah langsung di lem nanti kalian ketika merubahnya susah. Nah ini udah di lem, ini jangan ditemukan, ini nggak boleh ditemukan, ini bisa short dia. Ingat ya, ujung kabel yang telah kalian isi baterai, dudukan kabel jangan sampai saling ketemu antara yang hitam dengan yang merah. Kalau dia ketemu dia bisa short atau terbakar dia. Itu jangan sampai ketemu. Paham maksudnya ya? Nah, oke. Kalau ada lem yang kurang bagus, ini ada lem batu, tapi di lem itu terakhir. Pertama pakai isolatif aja dulu. Kalau sudah oke, nah baru di lem semuanya. Oke. Yang tutup positif ini jangan ditemukan dekat ini udah langsung. Kalau yang ini kan dia 4 kan dah langsung. Nah kalau ini ya makanya ya oke panjang dari mana? Nah itu ya makanya ini dikasih isolatif. Ya, oke. Bapak ingatkan, dikasih dulu dengan isolatif, jangan langsung dilem. Dilem itu terakhir kalau sudah betul.
dulu dikasih isolatif dulu. Ini untuk yang ini mana? Untuk yang ini untuk mana saklarnya ini? Hah? Ya untuk memati itu kan dipasang saklar dulu. Berarti saklar dulu baru. Saklar dulu baru ini. Oke? Nah. Saklar dulu ya. Oke? Mana lagi? Hah? Bapak sudah siap? Siap, Pak. Oke, ini kelompoknya, coba dites kelompoknya si Alexa. Coba dulu dites dulu, nanti baru. Oke, udah hidup semua. Coba dimati, biarin hidupin dulu, hidupin semua dulu. Oke, nah, coba yang saklar satunya untuk mematikan semua. Oke, berarti sudah oke yang punyanya kelompok Auri. Baik, yang lain coba. Oke. Sekali lagi. Auri. Oke. Tepuk tangan dulu nih untuk kelompok Auri. Oke. Semoga presentasikan di depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami membuat rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Pertama kita hidupkan rangkaian ini rangkaian seri. Oke, lanjut. Ini rangkaian paralel. Oke, sudah. Iya. Oke. Nah, silakan kelompok yang apa? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Tidak, Pak. Ambil. Saya Pak mau bertanya. Jangan ke bapak ke ini. Saya mau bertanya. Perkenalkan nama saya Sejarah Medani. Saya dari kelompok 4. Jadi, kenapa satu saklar itu bisa untuk menghidupkan dan mematikan lampu-lampu yang lain? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari sisi kelompok 3 karena satu saklar itu dia saklar utamanya. Jadi semua saklar itu bersumber dari situ. Oke, gimana? Puas? Tepuk tangan yang meriah. Oke. Kembali. Jadi dari rangkaian listrik seri dan paralel tadi, yang mana kita sudah ada yang berhasil dan ada juga sebagian. Jadi intinya apa? Rangkaian seri, rangkaian yang tidak ada cabang, ya, yang tidak ada apa namanya arusnya cuma masuk dari satu sumber, satu arus. Sedangkan rangkaian paralel dia mempunyai rangkaian yang bercabang dan nanti kita akan isi yang namanya post test ya, kita akan mengisi post testnya 5 menit. Yang kedua, baik, setelah selesai submit langsung Bapak ucapkan terima kasih, jangan sampai nggak dikirim. Nah, yang penting selesai semuanya. Sebentar lagi kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dah, silakan langsung di submit, kirim. Oke, ya, submit aja. Ya, baik. Semuanya di taruh HP-nya, simpan HP-nya. Sekarang kita simpulkan. Jadi ada dua rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri. Yang dicoba seri tadi
bagaimana cahaya lampu dibandingkan rangkaian paralel? Redup terang yang mana? Lebih redup yang rangkaian seri. Yang terang rangkaian paralel. Ya. Jadi kepada anak bapak juga paham bahwasanya antara rangkaian seri itu lebih redup bolanya karena dia berbagi arus dengan dua lampu misalnya. Ya, arusnya kalau yang rangkaian paralel dia lebih terang. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak. Oleh sebab itu sebagai refleksi pembelajaran kita sebelum kita tutup, ya, Bapak sangat mengharapkan pengalaman Anda belajar hari ini, ya, dengan apa yang kita lakukan berarti kita sudah bisa membuat rangkaian listrik, walaupun ada sebagian kelompok yang belum bisa. Itu nanti di pembelajaran berikutnya akan kita lanjutkan. Ini masih tentang listrik dinamis, tapi tentang energi dan gaya listrik. Jadi itu pada anak bapak untuk pertemuan berikutnya persiapkan diri untuk membaca materi tentang energi listrik, ya, dan cara-cara penghematan listrik. Jadi kalau nggak ada lagi pertanyaan, pembelajaran bapak tutup seperti biasa. Kita tutup dengan doa penutup. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Silakan pimpin doanya.